Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agustina Putri dari kelas 10B absen 31. Saya dari kelompok 5 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang teks negosiasi. Yang pertama, definisi teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan bersama. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri. Teks negosiasi memiliki ciri-ciri umum yang membedakan teks negosiasi dengan teks lain. Ciri-cirinya adalah 1. Menghasilkan kesepakatan. 2. Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. 4. Sarana untuk mencari penyelesaian. Dan terakhir 5. Mengarah pada tujuan praktis. Selanjutnya, teks negosiasi juga memiliki struktur. Nah, apa sih strukturnya itu? Yaitu ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi adalah kalimat pembuka yang biasanya berupa ucapan salam. Nah, selanjutnya ada permintaan atau pengajuan. Permintaan atau pengajuan itu berupa suatu hal, barang, atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Nah, lalu ada pemenuhan. Pemenuhan itu kesanggupan barang atau jasa dari penjual yang dimintai pembeli. Lalu ada penawaran. Penawaran ini adalah puncak dari sebuah negosiasi. Kedua pihak saling tawar-menawar untuk mendapat kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu ada persetujuan. Persetujuan itu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Lalu ada pembelian. Pembelian itu keputusan atau terjadinya kesepakatan konsumen. Jadi menyetujui negosiasi itu iya atau tidak. Lalu terakhir ada penutupan. Kalimat penutupan biasanya berupa terima kasih. Nah, selanjutnya ada 11 kaidah kebahasaan nih. Yang pertama, bahasanya persuasif. Yang kedua, kalimat deklaratif. Yang ketiga, bahasa sopan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Yang ketujuh, bersifat memerintah atau memenuhi perintah. Yang kedelapan, menggunakan pronomina. Yang ke-9 menggunakan kalimat langsung. Yang ke-10 menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Yang ke-11 atau yang terakhir menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah membuat teks negosiasi. Nah, langkah-langkahnya itu kita menyiapkan 5 langkah. Yang pertama itu menentukan tujuan. Yang kedua menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Yang ketiga menentukan konflik. Yang keempat menentukan solusi dalam penawaran. Yang kelima, menentukan model kesepakatan. Nah, di sini berupa contoh-contoh teks negosiasi. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.